siang kami haturkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan pemahaman dan penyerapan budaya positif yang nantinya akan dihaturkan oleh Ibu Wahyu Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Sebelum kami memulai acara, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua sambutan kepala sekolah. Acara ketiga doa. Acara keempat inti acara, dan acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Bapak Sunarmen, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru kami dari SD Negeri 2 Wokowetan yang saya hormati, perkenalkanlah untuk pada hari ini, yaitu kita untuk berkumpul semua dalam rangka yaitu untuk menjalankan tugas dari Ibu Wahyu Rahmawati yang menjadi calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Untuk itu sebelumnya marilah kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak rahmat nikmat-Nya. Semoga perjalanan pada acara siang hari ini berjalan lancar. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, bahwasanya pada hari ini kita semua mendapatkan suatu yaitu pengimbasan atau hasil yang telah diperoleh dari Ibu Wahyu Rahmawati setelah menjalani calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri ini, yaitu untuk sekolah kita, yaitu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sehingga untuk kita semua ini adalah suatu topik atau judul yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama di sekolah kita SDN Negeri 2 Wokowetan ini. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu guru semua, marilah dalam kita memahami dan nanti menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, nantinya akan memberikan pengaruh juga dampak positif di sekolah kita yang bisa untuk memajukan daripada pendidikan yang ada di sekolah kita. Dengan budaya positif, semoga saja nanti apa yang diberikan dari Ibu Wahyu Rahmawati nanti akan bisa memberikan suatu gambaran. Gambaran ini
dalam arti kita memahami apa toh nanti budaya positif yang ada di sekolah kita, dan setelah itu ada pemahaman dan kita semua bisa menerapkannya. Dengan menerapkan itulah nanti ada gambaran atau hasil yang kita peroleh. Dan selanjutnya, bahwa budaya positif ini sangat diperlukan sekali, karena kita mengingat bahwa di era sekarang ini semua budaya-budaya itu pengaruhnya banyak yang negatif, terutama budaya-budaya dari era misalnya dalam digitalisasi atau mungkin dengan perkembangan komunikasi yang telah banyak sekali dilakukan oleh khususnya warga sekolah kita, anak-anak kita, bahkan masyarakat pada umumnya. Kalau itu budaya positif tidak ditekankan, diberikan di setiap sekolah atau khususnya di sekolah kita ini, nantinya kita akan tergerus oleh budaya-budaya yang akan menghancurkan, yaitu budaya yang baik yang telah dirintis oleh para pakar budaya yang dulu dengan susah payah untuk diterapkan di wilayah kita, terutama di negeri kita. Maka beruntunglah bahwasanya di sini kita menerima yaitu pemahaman dan penerapan dari budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Wahyu Rahmawati itu sangat dan sangat bermanfaat, dan kita harapkan untuk kita semua, baik itu pribadi dalam pengabdian dan khususnya untuk penanaman generasi anak-anak atau murid-murid kita nanti. Mungkin begitu sambutan yang saya berikan pada siang hari ini, semoga nanti memberikan manfaat kepada kita semua, dan mungkin mari kita betul-betul kita hayati, kita renungi apa nanti budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri ini, bermanfaat untuk SD kita, terutama SD Negeri 2 Purworejo. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyak kata yang saya lakukan dalam pembukaan pada siang hari ini, dan saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ana Wastuti, Sarjana Pendidikan Islam. Kami bersiap.
Monggo Bapak Ibu guru kita sejenak berdoa semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Yang beragama Islam mari kita mengikuti saya, yang non Islam membaca doa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sunamun Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pemerintah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dan karyawati SD Negeri 2 Pemerintah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kami mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sempat dan sehat bisa hadir di sini untuk berbagi ilmu dalam penerapan budaya positif yang insya Allah nanti akan kami sampaikan. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini yaitu sebagai penugasan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebagai kata pengantar, bahwasanya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan peserta didik sebagai fokus utamanya. Di dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap peserta didik. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah merupakan kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diharapkan. Bapak Ibu, nanti kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif, yaitu terdiri dari perubahan paradigma
tema belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku hidup, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu mohon masukan. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Seperti apa disiplin itu? Boleh Ibu? Disiplin itu seperti apa menurut panjenengan? Bu, menurut saya disiplin itu menurut aturan yang sudah ditetapkan, terus kita melakukannya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Disiplin sesuai dengan aturan. Setuju nih Bapak Ibu? Bagaimana dengan yang sudah kami pelajari? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disandingkan dengan disiplin positif. Nah, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ataupun tanpa juga ada ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama-sama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Contoh nilai kebajikan di institusi atau di organisasi berikut ada contohnya, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tentunya ini sudah sangat hafal pada kita semua. Kemudian contoh dari kebajikan yang lain yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, angkutan
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Betul gitu ya Pak Bu? Kebutuhan kita itu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercapai, terpenuhi. Ada lima kebutuhan dasar manusia, yaitu yang paling utama menurut kami, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini terdiri contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Merupakan kebutuhan yang utama, yang pokok, yang primer. Selain kebutuhan itu ada kebutuhan yang lain Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok lain merupakan kebutuhan kita untuk bisa diterima, misalnya dalam organisasi seperti di sekolah kita ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita juga butuh untuk senang-senang. Nah, misalnya bisa bermain, kemudian bercanda, humor, ya, tertawa seperti itu. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar pendapatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan kebutuhan kita sebagai manusia, di sini ada motivasi perilaku kita sebagai manusia. Ada kriteria-kriterianya. Motivasinya kita itu dalam berperilaku itu untuk apa? Nah, yang pertama ini motivasi, bahwasanya kita berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi kita selanjutnya dalam berperilaku itu ternyata untuk mendapatkan imbalan, atau kita berperilaku untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi kita dalam bertingkah laku itu ternyata untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan juga motivasi itu untuk menghargai diri kita sendiri, begitu, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berhubungan dengan itu ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ada perbedaan di ketiganya, Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman itu terjadi dengan tiba-tiba, tidak direncana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau dalam pemberian hukuman itu murid tidak dilibatkan. Jadi dari guru menghukum murid seperti itu, murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah,
hukuman itu, misalnya dari guru kepada murid. Kemudian hukuman bisa berupa fisik atau juga psikis, bisa verbal atau non-verbal gitu. Selanjutnya untuk konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman dan sikap guru memonitor murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas masalah yang dibuatnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang materi teori kontrolnya. Di sini kami sampaikan bahwasanya ada posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang pertama, posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, di mana guru posisinya sebagai teman dari murid kita. Kemudian posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai manajer. Nah, ini kami sampaikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang kami sampaikan tadi. Di sini ada kasus bahwa ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya itu ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, misalnya tidak membawa topi ketika upacara hari Senin misalnya seperti itu. Nah, bagaimana di posisi kita sebagai penghukum? Ini misalnya kita memberikan tindakan kepada murid kita dengan silakan menghormat bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kita di posisi penghukum. Selanjutnya dengan kasus itu, dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ini seorang guru misalnya demikian. Berapa kali Bapak, misalnya ini seorang Pak Guru, berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak, misalnya seperti itu. Dengan kata-kata seperti itu akan membuat murid tersebut merasa dia itu bersalah, merasa kecil seperti itu Bapak Ibu. Dan seperti ini sakit dipahami ini. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini menjadi teman dengan murid kita. Ini misalnya begini, Pak Guru tadi mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Guru ya, sekali ini saja. Ya sudah, gak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini kata-kata atau kalimat seperti ini merupakan contoh posisi guru sebagai seorang teman gitu. Kemudian posisi sebagai seorang pemantau. Ini contoh kalimatnya ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nanti setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi.
posisi sebagai pemantau. Jadi kamu melanggar aturan sekolah ya, dan tahu kan konsekuensinya apa? Misalnya seperti itu. Setelah pelajaran nanti kamu beli atributnya dan jangan ulang lagi. Begitu. Selanjutnya, contoh posisi ketika kita sebagai seorang manajer. Kita menanyakan pada murid kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Itu posisi sebagai seorang manajer. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat ke diri kita ya, Bapak Ibu ya, karena selama ini merupakan juga ilmu baru buat saya khususnya. Ternyata saya itu di posisi apa selama ini dalam mendidik anak-anak? Apakah tadi seorang penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, pemantau, atau teman, atau yang manajer? Monggo Bapak Ibu nanti mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat saya khususnya dan juga Bapak Ibu semuanya di sini. Dan sebelum masuk ke SPM ini, sekali lagi kami tekankan bahwa dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang manakah yang kira-kira tepat pada posisi kita sebagai guru? Bapak Ibu, apa teman? Apa dari contoh-contoh kalimat yang kami sampaikan, kira-kira lebih tepatnya di posisi apa? Oh iya, terima kasih. Luar biasa, ya, tepat sekali. Bahwasanya kita berusaha untuk menempatkan posisi kita di posisi manajer. Bapak Ibu, sebelum materi selanjutnya ini supaya lebih variasi, kami sampaikan speaking ya Bapak Ibu. Mic-nya siap, ini petunjuknya, sebutkan warnanya ya Bapak Ibu, sebutkan warnanya. Bapak Ibu, sebelum ke materi selanjutnya, kita menyegarkan dulu speaking siang ini sudah kami siapkan. Nah, nanti petunjuknya Bapak Ibu, sebutkan warna dari kalimat berikut. Nah, ini kami buka yang pertama, sebutkan warnanya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang pertama menjawab? Ya, bersilakan. Merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sama. Bu, ini sudah siang ya, sama sudah siang. Petunjuknya tadi, sebutkan warnanya. Bapak Ibu pelan-pelan Bu. Ya, Kita suruh baca. Hitam, kuning, biru. Hitam, kuning, biru. Bagaimana teman-teman? Konsentrasi lagi Bu. Ya, hampir sudah hampir. Hitam, kuning, hijau. Hitam, kuning, hijau. Bagaimana Bapak Ibu? Betul, luar biasa. Nah, kita buka untuk kotak yang kedua. Monggo, sinten iki? Monggo Bu. Jadi untuk warna yang pertama saya
tulisannya hijau, tapi zaman saya biru. Ya, yang kedua hitam, tulisannya ungu. Yang ketiga kuning, tulisannya pink. Jadi warnanya biru, hitam, kuning. Luar biasa. Untuk kotak yang ketiga, saya minta bersama-sama. Enggak bersama-sama, Bapak Ibu, sebutkan warnanya. Putih, merah, biru. Luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih. Konsentrasinya sudah kembali lagi. Ya. Maka kami mohon izin melanjutkan materi. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk materi keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Bedanya di mana? Ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas itu kata atau kalimatnya singkat sehingga mudah untuk diingat. Nah, ini sudah kami terapkan di kelas kami, kelas 6, yaitu pada waktu MPLS kemarin Bapak Ibu. Sedikit kami mengajak anak-anak untuk berembuk bersama membuat keyakinan kelas yang dirasa anak-anak tidak merasa keberatan. Seperti itu. Materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu wajar saja. Contohnya seperti kalimat tersebut. Jadi misalkan anak didik kita itu ada kesalahan, itu kita berusaha menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Berbuat salah itu wajar, nak, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalimat lain juga boleh. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan hal seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian bapak atau ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tidak akan menyalahkan, tetapi bapak ibu akan mencari solusi dengan masalah ini bersama kalian, misalnya bersama kamu, misalnya dengan siswa tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menyelesaikan masalah diawali dengan menstabilkan identitas dengan pertanyaan, contoh pertanyaan seperti tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita tadi, kebutuhan hidup manusia tadi.
Nah, ini contoh kalimatnya kepada murid kita. Misalnya demikian, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kok topinya terlambat, misalnya saat upacara seperti kasus tadi. Kemudian ada kalimat lain, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Seperti itu. Namanya validasi tindakan yang salah. Intinya murid kita itu ketika melakukan kesalahan pastinya itu ada alasannya, dan kami kira itu bukan sesuatu yang disengaja karena kondisi keadaan terjadi permasalahan tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan dalam contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang baik menurut kamu, misalnya kasus itu di dalam kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di murid kita ditanya seperti itu. Selanjutnya akan kami berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasus yang pertama. Kasusnya adalah memanggil teman dengan nama samaran, memanggil teman dengan bukan nama aslinya. Misalnya seperti itu. Hari itu Bu Wahyu mendapat informasi dari beberapa siswanya tentang kisah diem-dieman antara Danu dan Tius. Selanjutnya Bu Wahyu bertanya kepada beberapa siswa yang satu kelas dengan mereka. Ternyata kisah ini telah terjadi beberapa hari yang lalu. Akhirnya Bu Wahyu memanggil Danu dan Tius untuk meluruskan informasi dari teman-temannya. Bu Wahyu memanggil kedua anak tersebut. Sesampai di ruangan, Bu Wahyu bertanya tentang hal apa yang terjadi, menanyakan kebenaran informasi tersebut. Danu dan Tius saling menyampaikan bahwa Tius telah memanggil Danu dengan nama samaran, bukan nama aslinya. Karena pada saat itu Danu jengkel dan marah, akhirnya dia mendorong Tius, ya walaupun tidak sampai terjatuh. Bu Wahyu menanyakan kepada mereka tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan klarifikasi kira-kira apakah perbuatan mereka melanggar keyakinan kelas. Mereka menjawab bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu Wahyu mencoba bertanya, bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Kemudian mereka menjawab untuk saling memaafkan. Di akhir percakapan ini Bu Wahyu memberikan penguatan kepada mereka dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Di sini ada videonya ya Bapak Ibu untuk kasus Danu dan Tius ini. Danu, Tius, ini Bu Guru panggil ke sini karena Bu Guru mendengar sepertinya
kalian sedang dalam masalah, dan teman-teman kalian banyak yang cerita sama Bu Guru. Yang sebenarnya itu ada apa? Coba ceritakan sama Bu Guru. Begini Bu, dia memanggil saya dengan nama yang tidak saya suka. Cuma bercanda Bu. Kamu cuma bercanda begitu. Oh iya, wajar kalau Danunya marah. Iya Mas Danu, kamu marah? Iya marah. Mestinya kalau itu terjadi pada Bu Guru spontan, Bu Guru juga akan marah pastinya. Nah, Danu, ketika waktu itu kamu diperlakukan seperti itu oleh Tius, kamu melakukan apa? Karena saya marah, saya mendorong dia dan mendorong Tius. Betul begitu, Tius? Oh, oke. Ya, wajar ya. Kemudian Tius si Danu emosi, kemudian mendorong Tius. Nah, untung itu ya, Mas Danunya tidak bertindak lebih menyakiti atau lebih melukai sama Mas Tius. Itu masih untung. Selanjutnya di sini Bu Guru tidak akan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak ya. Coba sekarang kita ingat bersama-sama. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya, yang sudah kita sepakati bersama untuk ditaati bersama. Nah, dari masalah yang kalian hadapi ini kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar. Tius tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai. Kalau Danu? Tidak sopan. Tidak sopan. Nah, berarti kalian sudah bisa mengetahui kalau sikap kalian yang kemarin itu telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama, ya kan? Berarti untuk selanjutnya bagaimana sikap kalian untuk memperbaiki masalah yang sedang dihadapi ini dengan cara apa coba? Minta maaf. Baik ya. Selanjutnya nanti Mas Danu, Mas Tius saling bermaafan sehingga masalah ini bisa selesai, itu ya, dan tidak mengulanginya lagi. Karena setiap manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi dari kesalahan yang kita perbuat itu menjadikan kita untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Selanjutnya silakan bermanfaat, bersalaman untuk minta maaf, dan kita semangat untuk mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu ya. Nah, silakan bersalaman, minta maaf, sekali kali memaafkan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan lanjutkan beristirahat dengan teman-teman kalian di kelas. Terima kasih ya. Silakan kembali. Kemudian anak-anak bisa memahami dengan kesalahan yang dia perbuat. Selanjutnya bisa mengambil solusinya, bahwasanya dia akan saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi peristiwa tersebut. Selanjutnya contoh kasus 2, siswa tidak membawa topi saat upacara seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Ya, karena ini tidak membawa topi ini alasannya
Bu Wahyu memberikan identifikasi masalah, kemudian validasi masalahnya karena anak tersebut tergesa-gesa berangkatnya sehingga kelupaan membawa topi untuk upacara. Dan solusi yang diambil oleh siswa tersebut itu dia akan merubah kebiasaan tergesa-gesanya itu dengan menata atau menaruh topi di dalam tasnya ketika malam hari supaya tidak terulang lagi peristiwa tidak lengkap seragam saat mengikuti upacara. Mas Tama, bagaimana kabarnya? Guru panggil ke sini. Mas Tama tahu tidak kenapa? Kenapa? Lupa nggak bawa topi. Ya. Boleh tahu rasanya kenapa nggak bawa topi? Kenapa? Karena tergesa-gesa. Belum sarapan juga berarti. Oke. Nah, Mas Tama, gimana ini sampai lupa belum sarapan sehingga lupa juga membawa topi? Lupa Mas Tama. Hari ini kan hari Senin, pas upacara, kemudian nggak bawa topi. Nah, sesuai dengan kesepakatannya sudah kita buat di kelas kemarin bahwa kejadian ini Mas Tama tidak membawa topi. Ini melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan yang mana menurut Mas Tama? Kedisiplinan itu iya, pakaian seragamnya tidak lengkap. Oke, Mas Tama sudah tahu bahwasanya Mas Tama melanggar kesepakatan kelas. Selanjutnya, apa tindakan Mas Tama untuk memperbaiki kesalahan ini? Oh ya, bagus sekali. Jadi Mas Tama sudah punya rencana ya untuk selanjutnya agar topi tidak tertinggal lagi. Mas Tama akan menyiapkan pada malam harinya, gitu. Ya, silakan pada minggu depan dipraktekkan supaya topik tidak tertinggal lagi. Ya, bagus Mas Tama. Mas Tama sudah tahu kesalahannya, kemudian menyadari bahwa ini melanggar kesepakatan kita, dan Mas Tama sudah berencana untuk memperbaikinya. Guru kasih jempol buat Mas Tama ya. Semangat ya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali lagi ke bersama teman-temannya. Ya, baik Bapak Ibu, ini tadi materi tentang budaya positif yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif diharapkan guru-guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid kita, yang menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti visi sekolah kita, visi SD Negeri 2 Magelang. Yang terakhir, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu semuanya dengan terlaksananya penyampaian materi dari kami. Dan tak lupa kami juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan materi banyak tutur kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Wahyu Rahmawati yang sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan kepada kami semua. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan pengimbasan atau penerapan pemahaman budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Berarti sudah rangkaian kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga ilmu serta materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SD Negeri 2 Mokawetan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Septiana, rekan dari Ibu Wahyu Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Rahmawati, saya merasa mendapatkan ilmu baru, di mana ilmu tentang budaya positif ini sangat bermanfaat bagi para pendidik, bagi para siswa, dan juga warga sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk dapat mengikuti pengimbasan pendidikan guru penggerak ini. Dan saya yakin kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi warga SD Negeri 2 Mokawetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.